Mama Rita tuh jadi trending cucu sama nenek yang benar-benar selalu membagikan kenangan bersama cucu-cucunya. Seperti apa sih mungkin Mama Rita? Maksudnya Bareng sama bagian kenangan, misalnya dokumentasi, momen-momen. Oh iya, memang jadi gini kan, kalau saya dulu sama nenek saya tidak ada kenangan ya, kenangan tapi cuma diingat tapi nggak bisa dilihat. Nah saya tuh kepengennya sekarang ini kumpul terus saya mendokumentasikan itu untuk supaya nanti suatu saat kalau ya kita nggak tahu ya umur ya siapa dulu ya, pokoknya yang penting adalah kenangan buat cucu-cucu. Kalau yang kecil-kecil kan mungkin nggak tahu ya, saya nggak ingat juga waktu saya kecil diapain sama cucu nenek saya. Nah kebetulan sekarang saya kepengen mencoba untuk membuat dokumentasi supaya nanti cucu-cucu ingat, oh ini neneknya modelnya kayak gini, neneknya modelnya ugal-ugalan misalnya, neneknya cantik, Masya neneknya Allah, penuh perhatian, gitu. baik hati. Amin, Masya Allah Ya, gitu. Jadi biar mereka tahu ini seperti apa sih sosok nenek saya. Tapi punya quality time sendiri bareng sama cucu-cucu nggak sih Bang? Ada sih seminggu sekali itu insya Allah pasti. Sering ya tak? Ya sering. Kita sering loh, Ya termasuk sering kumpul sering, sama tapi cucu. seminggu sekali tuh kita dapat jatah. Saya dapat jatah sama anak-anak, jalan-jalan sama cucu, kalau nggak di rumah gitu. Tapi Mama Rita kan katanya kalau nenek lebih ke cucu tuh lebih membiarkan gitu. Misalnya sama mamanya nggak boleh makan ini tapi sama neneknya boleh. Nah, Mama Rita sendiri sama Mbak Gigi ada ini Enggak. Kalau saya sama cucu-cucu, kalau sesuatu yang mereka larang, saya juga larang. Karena biar bagaimanapun, cara didik itu kan beda-beda. Zaman saya sama zaman anak-anak sekarang. Jadi saya kalau mereka mau makan ini, saya izin dulu sama mamanya. Pasti. Itu udah pasti. Mama tapi lebih sering kelihatan Mama bareng cucu dibanding Gigi sama Raffi. Karena dia kan sibuk. Makanya saya bilang biarin deh, saya gak sama anak-anak ya. Anak-anak kan sekarang gitu ya. Iya. Belum punya cucu ya? Belum, Kasian jadinya deh. saya tidak bisa bercerita, hanya Iya. bisa menikmati dan mendengarkan. Saya ketemu anak saya belum tentu 2 minggu sekali juga belum tentu. Jadi kalau ketemu itu kalau misalnya mereka ada acara, kalau nggak mereka ada di mana kebetulan lagi makan atau apa, mama aku dekat rumah mama, aku ketemu nggak di sini. Kalau untuk menyempatkan waktu kayak sih mereka kayaknya pada sibuk-sibuk sendiri. Tapi sampai satu rumah Mama tuh kalau misalkan penuh cucu tuh semuanya rame banget ya. Oh seneng banget ya. Luar biasa maksudnya. Luar biasa. Kalau bisa saya setiap hari juga mau sama cucu. Kita tuh dari dulu sama anak kecil. Anak kecil, iya. Kalau bisa ngumpul tiap hari ya Pak. Seneng banget sama anak kecil. Tapi kayak misalkan aktivitas nih, misalkan Mama ada tugas seperti ini, lebih baik ketemu cucu di aktivitasnya atau gimana? Jadi kalau misalnya ini acara sudah lama, saya pasti akan datang, dan mereka kalau datang kan pasti kasih tahu dulu, oh jangan sekarang kita ada acara gitu. Tapi kalau mendadak biasanya saya izin, saya nggak jadi datang ya karena ibu saya ada di rumah. Biasanya segitu. Kebanyakan sih gitu yang saya tahu, Iya. semua di cancel. Iya. Yang penting ketemu cucu. Ya, Itu lebih penting. Iya benar. Cuman kalau mereka kan datang kan kita udah tahu sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya aku kasih tahu. Oh Tita nggak bisa hari ini, besok tuh Tita ada acara gitu. Mah, jadi seorang nenek yang aware nggak sih, kayak anak-anak kan sibuk banget nih, sampai pernah nggak kepikiran udah titip aja gitu ke Oh itu dengan senang hati Pak. Dan sering. Tapi anak-anak sekarang mencoba untuk mah ada papanya misalnya. Jadi kalau misalnya nih Gigi atau Caca yang ibu-ibunya pada pergi, terus saya bilang titip aja ke mama. Ada ayahnya kok, ada papanya kok. Jadi mereka sekarang mencoba membiasakan karena mungkin mereka takut dibilang kan katanya Nabi katanya jangan repotin kamu waktu kecil aja udah repot, sekarang masa kamu direpotin lagi gitu loh istilahnya. Nah, Mama sendiri merasa ke situ kan? Gimana nih Mama nih? Enggak, kalau saya selalu nawarin, nggak apa-apa lah di mama aja, nggak apa-apa lah kasihan Pak, ada ayahnya ada ibunya gitu. Saya selalu nawarin. Kalau zaman dulu awal-awal sih memang ya Gigi banyak dititipin kalau dia pergi. Tapi kalaupun itu kalau dia lagi pergi sama Raffi misalnya dititipin. Tapi sekarang enggak, karena mereka kan udah ada adiknya. Jadi kalau semuanya dititipin, ada kakaknya sekolah, dia pulang, adiknya dititipin, saya dititipin. Kasihan A-nya nggak ada temannya di rumah. Tapi sekarang lebih mereka lebih mandiri. bikin cucu-cucu nempel sama Tita sendiri gimana nih Tita? Aduh, harusnya tanya cucunya ya. Aku nggak ngerti bicara soal cucu. nggak tahu, harus tanya sama cucu itu. Kalau saya biasanya ya cuma main bareng gitu, mereka suka apa itu ikutin. Atau treatment manjainnya gimana nih Tita? Enggak sih, sebenarnya sih kalau dibilang manjain enggak. Jadi kalau misalnya boleh beli mainan nggak, saya tanya boleh dibeli mainan nggak? Satu, dan mereka dijanjiin kalau beli main satu harus yang di rumah satu harus kasih ke panti asuhan atau dikasih ke orang.
Jadi nggak barter ya, dia barter, tukeran iya. ya, tuker ya. Iya. Dan kalau nggak boleh beli, saya nggak beliin. Tapi sempat ini nggak sih punya momen negur cucu mungkin kalau karena dia salah atau gimana? Marahin gitu. Nggak Iya, marahin stres nggak sih, sih, Mami itu? sebenarnya nggak dimarahin, cuma dibilang nggak boleh, misalnya lonjat di ini kan, masalahnya kita harus kasih tahu bahwa kalau lonjat di kasur itu nanti kakinya keceklik, bukan nggak boleh gimana, jadi kasih pengertian iyalah pasti, sama kalau nonton TV kebanyakan juga nggak boleh. Ma,